Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai pengaruh teknologi informasi. Baik, yang pertama kita lihat mengenai tanggung jawab profesional bisnis. Aspek penting keamanan. Yang pertama adalah ketenagakerjaan, privasi, kesehatan, kejahatan, individualitas, dan kondisi kerja. Kemudian selanjutnya kode etik profesional, bertindak integritas, meningkatkan kompetensi profesional, menetapkan standar kinerja, tanggung jawab atas tugas kerja, meningkatkan kesehatan dan privasi, kesejahteraan masyarakat. Kita lihat yang aspek yang penting mengenai keamanan adalah yang pertama ketenagakerjaan. Nah, ini penting dari segi keamanan tenaga kerja ini juga sangat diperhatikan, terutama pada saat ini pada konteks kondisi teknologi informasi yang sudah sangat berkembang. Ya. Hubungan antara tenaga kerja dengan penguasaan teknologi informasi ini akan sangat saling berhubungan gitu. Di mana tenaga kerja yang awalnya bekerja dengan teknologi yang konvensional saat ini berubah ke arah teknologi yang sudah lebih modern, yaitu menggunakan teknologi informasi yang sudah sangat canggih saat ini. Tetapi di satu sisi ada faktor keamanan. Keamanan pun perlu diperhatikan karena ada hal-hal tanggung jawab yang akan berhubungan dengan faktor teknologi informasi ini. Banyak hal ya, mungkin dari segi keamanan data, dari segi keamanan jaringan, dari segi mungkin tenaga kerjanya sendiri gitu. Nah, ini ada timbal balik antara aspek ketenaga kerjaannya dengan aspek keamanan dari sudut teknologi informasinya. Dan sampai nanti banyak istilahnya penggunaan data-data yang ilegal gitu, yang mungkin nanti bisa diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian privasi ini biasanya berhubungan dengan hak pribadi ya. Nah, pada konteks teknologi informasi sebetulnya privasi ini cukup banyak dibahas karena dengan keamanan teknologi informasi yang mungkin sedemikian rupa pesat, tetapi di satu sisi kejahatan teknologi informasi pun meningkat. Nah, hubungannya dengan privasi banyak yang berhubungan dengan hak pribadi itu yang dilanggar karena kejahatan teknologi informasi ini. Nah, selanjutnya kejahatannya sendiri ya. Kejahatan teknologi informasi sudah sangat marak ya di media, kita sering mendengar. Nanti penjelasannya akan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian individualitas juga sama ya, mungkin berbeda dengan masa yang lalu. Di masa yang lalu konteks kerjasama, konteks mungkin sosial itu berbeda dengan saat ini, karena saat ini mungkin sosial lebih banyak melalui teknologi informasi. Kalau zaman dulu sosial berkumpul antar teman, berkumpul antar masyarakat itu eh, apa namanya sudah sudah mudah dilakukan, tapi saat ini banyak orang justru berkumpul hanya melalui grup-grup WhatsApp misalnya, atau grup-grup di Facebook dan lain sebagainya. Jadi
justru jarang sekali berkumpul dalam konteks yang sebenarnya. Kemudian kondisi kerja juga sudah mulai berubah dari yang awalnya mungkin manual, sekarang sudah mulai lebih ke arah teknologi informasi yang canggih tadi. Kode etik profesional selanjutnya bertindak integritas. Ketika dia diberikan amanah, maka amanah tadi harus dikerjakan secara jujur dan bertanggung jawab gitu. Jangan sampai amanah pekerjaan yang diberikan itu justru dilanggar dan di apa namanya tidak dilakukan secara baik. Nah, di sini ada kode etik profesional. Semakin profesional seseorang, maka integritasnya akan semakin baik. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi profesional. Nah, berhubungan dengan teknologi informasi, maka setiap individu diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal teknologi informasi gitu, agar kompetensinya meningkat. Kemudian menetapkan standar kinerja. Nah, ini juga penting. Standar kinerja di perusahaan A atau perusahaan B itu mungkin berbeda, tetapi intinya setiap individu yang bekerja di suatu organisasi, di suatu perusahaan, biasanya akan ditetapkan standar yang baku gitu oleh perusahaan tersebut. Ketika dia tidak memenuhi standar tadi, kemungkinan bisa jadi dia tidak diterima atau bahkan mungkin dikeluarkan dari perusahaan tadi. Selanjutnya tanggung jawab atas tugas kerja. Nah, ini berhubungan juga dengan integritas tadi gitu. Dia harus mampu bertanggung jawab atas tugas pekerjaan yang diemban. Selanjutnya meningkatkan kesehatan dan privasi. Kesehatan di sini juga penting karena mungkin kita contohkan dengan teknologi informasi yang sudah pesat seperti sekarang ini, justru mungkin orang eh, lebih cenderung banyak diam gitu ya. Untuk belanja aja tinggal belanja secara online gitu. Berbeda dengan di masa yang lalu gitu. Nah, pergerakan kondisi tubuh ini mungkin berbeda dengan masa yang lalu gitu. Saat ini mungkin individu lebih jarang bergerak dibanding zaman-zaman yang lalu sebelum teknologi informasi ini pesat gitu. Nah, itu pun akan berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua mungkin berhubungan dengan kondisi kesehatan penglihatan juga mungkin karena berhubungan dengan radiasi dari layar komputer atau berhubungan dengan koneksi radiasi dari jaringannya, mungkin bisa jadi itu akan berpengaruh. Kemudian privacy juga di sini sama tadi yang di sebelumnya dijelaskan, berhubungan dengan hak-hak individu tadi gitu. Nah, ini pun tetap ada kode etiknya gitu. Jangan sampai melanggar privasi seseorang. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, penting juga untuk menjaga kondisi masyarakat sekitar gitu ya. Untuk tetap saling membantu secara sosial agar nanti kondisi sosial yang ada di sekitar itu bisa meningkat ke tingkat kesejahteraannya. Baik dengan teknologi yang saat ini sudah berkembang atau mungkin dengan meningkatkan skill mereka agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Kemudian selanjutnya kejahatan teknologi informasi. Nah, ini yang tadi dikatakan ini banyak sekali kita dengar dari media-media gitu ya. Kita lihat yang pertama bentuknya mungkin mengakses, menggunakan dan menghancurkan tanpa hak gitu ya. Baik hardware, software atau data dan jaringan. Nah, ini kita sering dengar ya, mungkin ada yang dihack gitu ya, misalnya
apa ya, jaringannya tidak bisa diakses gitu ya, atau datanya dihilangkan oleh, oknum tertentu. Nah, ini banyak hal. Nah, itu juga, masuk ke dalam konteks tadi kejahatan teknologi informasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemberian pemberian informasi tanpa hak. Nah, kalau kita sering dengar ada jual beli data perusahaan gitu ya, oleh oknum tertentu. Padahal data tadi data penting dan data rahasia perusahaan. Tetapi ternyata bisa diperjualbelikan. Nah, itu kita pernah dengar kejadian seperti itu. Nah, berarti bisa jadi dengan konteks teknologi informasi yang sudah canggih seperti sekarang ini akan lebih mudah lagi dalam konteks informasi-informasi penting atau informasi rahasia ini yang diperjualbelikan. Nah, kemudian penggandaan tanpa izin. Nah, ini juga sama mungkin menggandakan untuk mencuri atau lain sebagainya. Nah, berarti bisa jadi konteks konteks ini terjadi di perusahaan gitu, digandakan datanya untuk dijual kembali, itu kita banyak sering mendengar gitu. Kemudian selanjutnya adalah gangguan akses. Nah, ini mungkin gangguan bukan karena cuaca atau bukan karena error, tapi karena memang sengaja diganggu gitu agar misalnya kegiatan yang dilakukan di sebuah perusahaan tadi tidak lancar, terhambat atau bahkan tidak bisa dilakukan. Kita di waktu yang lalu di negara kita sendiri pernah mengalami kejadian tadi, kita tidak bisa mengakses internet misalnya, hanya beberapa waktu mungkin 1 hari gitu ya, atau 2 hari. Tapi itu akan berdampak sekali pada masyarakat secara luas gitu. Nah, itu gangguan akses gitu. Kemudian penggunaan atau konspirasi ilegal ini juga sama ya, mungkin tadi dengan yang awal penggandaan, pemberian informasi tanpa hak sama juga sebetulnya mirip-mirip. Nah, ini penggunaan atau konspirasi ilegal nih, untuk misalnya tujuan-tujuan yang memang tidak baik gitu, tujuan-tujuan yang negatif. Nah, selanjutnya adalah privacy. Nah, ini dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah pelanggaran hak privasi atas individu. Memang kondisi satu sisi kondisi teknologi berkembang, tetapi ternyata di sisi lain tetap ada saja dampak negatif. Nah, satu hal dampak negatif tadi adalah hak privasi. Ketika kita punya data pribadi di komputer atau di email atau di WhatsApp atau di Facebook gitu. Kadang mungkin ada orang yang membuka secara ilegal. Berarti dia mengganggu hak privasi gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Kemudian selanjutnya adalah tantangan lain gitu. Tantangan lain ini bisa dari sudut ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan ini yang menjadi tantangan adalah dengan teknologi yang maju, apakah tenaga kerja ini bisa menyesuaikan skill, kemampuannya, etikanya dengan konteks kemajuan teknologi ini gitu. Nah, jika teknologinya maju lebih cepat dibandingkan manusianya, maka sebetulnya sia-sia teknologi tadi. Teknologi yang ada berarti tidak bisa digunakan oleh si individu tadi, maka harus sesuai gitu. Harus sesuai berarti si tenaga kerja ini pun harus bisa menyesuaikan antara etika, antara keamanan dalam menggunakan teknologi informasi ini, antara skillnya dengan tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya adalah kondisi kerja. Kondisi kerja ini dengan konteks di masa yang lalu akan berubah. Ketika di masa yang lalu ingin mengirim surat, ingin
mengirim data, maka datanya manual, data kertas, data buku, data-data lain sebagainya harus dikumpulkan dan dibawa gitu. Tetapi saat ini ternyata kondisinya berubah, tinggal mengirim email itu sudah cukup atau mengirim data secara online itu sudah cukup gitu, bisa diselesaikan dengan waktu yang jauh lebih cepat gitu. Nah, kondisi kerja ini agak berubah. Nah, ini pun harus disesuaikan, menjadi tantangan tersendiri bagi individu-individu baru yang mungkin belum bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Selanjutnya adalah individualitas. Nah, di satu sisi mungkin tingkat sosialnya berkurang karena individu-individu ini menjadi mungkin semakin individualitasnya semakin tinggi. Kenapa? Ya karena dia lebih mudah mengakses semua hal dalam satu alat. Misalnya dengan handphone saja dia sudah bisa kemana-mana dan sosialisasinya mungkin agak lebih berkurang, yaitu tantangan gitu ya. Padahal dalam sebuah konteks pekerjaan dibutuhkan tim kerja, dibutuhkan mereka yang mampu bekerja dalam sebuah tim gitu ya. Nah, di satu sisi mungkin sangat positif, tapi di satu sisi mungkin ada saja dampak-dampak yang terjadi. Tetapi tetap bisa dicari solusi yang baik gitu, yang positif. Selanjutnya adalah masalah kesehatan tadi yang sudah dibahas di awal. Masalah kesehatan ini mungkin berhubungan dengan konteks kesehatan yang memang berhubungan langsung dengan pengaruh dari teknologi informasi ini. Misalnya tadi manusia itu semakin kurang bergerak gitu dengan adanya teknologi ini. Kemudian kesehatan mata, mungkin kesehatan lain berhubungan dengan radiasi misalnya gitu, itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi informasi dapat membawa kebaikan, tapi juga dapat berdampak negatif. Jadi sebetulnya ini eh, bisa tergantung dari si pengguna gitu. Ketika dia digunakan untuk kebaikan maka akan berdampak negatif, berdampak positif dan digunakan dengan eh, apa namanya dengan kewajaran gitu, bukan digunakan dengan over dengan berlebihan. Nah, selanjutnya manajemen yang baik perlu diterapkan dalam mengantisipasi dampak negatif tadi. Karena teknologi ini merupakan teknologi canggih, teknologi baru yang semakin berkembang pesat, maka manajemen perlu diterapkan agar dampak negatif tidak terjadi. Misalnya tadi keamanan data, kemudian kesesuaian antara skill karyawan dengan teknologi yang ada, atau mungkin yang lain sebagainya. Baik, itu saja mungkin untuk video di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.